Manas, sehari pasukan Rusia bombardir wilayah Ukraina dengan 200 kali serangan. Gubernur sebuah wilayah di timur laut Ukraina mengatakan militer Rusia melancarkan pemboman sepanjang hari di beberapa kota yang tidak menimbulkan cukup kekhawatiran namun menyebabkan bangunan dan tanaman rusak. Dmytro-Zhivitsky, Gubernur Distrik Administratif Sumy, mengatakan dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat, jika Rusia meluncurkan total hampir 200 serangan rudal yang dimulai dari pagi dan berlangsung hingga malam hari. Zhivitsky mengatakan dalam postingannya bahwa serangan itu dimulai pada Jumat pukul 11 waktu setempat di daerah Yunakivka dan Khotin yang melibatkan penembakan mortir, salvo roket artileri dan juga serangan udara. Akhirnya, menurut Zhivitsky, pasukan Rusia mulai menembaki Shaliena pada pukul 6:30 waktu setempat yang diketahui dengan artileri jet. Bagian lain dari Ukraina, terutama pantai Laut Hitam dan wilayah Donbas, telah menyaksikan pertempuran yang lebih intens selama perang. Namun Zhivitsky dan pejabat Ukraina lainnya telah melaporkan beberapa insiden di mana distrik administratif Sumy menjadi sasaran pasukan Rusia. Awal pekan ini, Zhivitsky mengatakan militer Rusia menembaki 3 kota di wilayah tersebut yang sangat mengkhawatirkan. Dua tentara bayaran Amerika tewas digilas serangan tank Rusia. 4 orang tentara bayaran Ukraina tewas dalam sebuah penyergapan tank militer Rusia di wilayah Sivek Oblast, Provinsi Donetsk, Ukraina. 2 orang di antara tentara bayaran yang tewas adalah warga negara Amerika Serikat. Kabar kematian keempat tentara bayaran Ukraina dikonfirmasi oleh Komandan Operasi Khusus Pasukan Pertahanan Teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina, Ruslan Miroshnichenko. Keempat tentara bayaran yang tewas adalah Luke Luzizhin, Brian Young, Emil Anthony Roy Sirois, dan Edvard Selander Patrick Nani. Diungkap Miroshnichenko, Luzizhin dan yang merupakan tentara bayaran yang berasal dari Amerika. Sementara itu 2 orang lainnya yaitu Roy Sirois dan Patrick Nani masing-masing adalah warga negara Kanada dan Swedia. Miroshnichenko menyebut keempat tentara bayaran asing itu mendapat tugas untuk mencegah pergerakan pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia untuk bergerak menyeberang sungai Sivers. Orang-orang itu ditugaskan untuk mengambil posisi menembak, membersihkan jurang tempat pasukan Rusia bekerja untuk menyeberangi sungai, ucap Miroshnichenko, dikutip FIFA Militer dari Politico. Pada misi pertama, keempat tentara bayaran asing berhasil menyelesaikan tugasnya, akan tetapi saat hendak mengakhiri misinya, Luzizhin mengalami luka tembak usai disergap oleh tank militer Rusia. Tahu rekannya mengalami luka berat yang Roy Sirois dan Patrick Nani mencoba untuk menolong dan mengevakuasinya. Naas ternyata jumlah pasukan militer Rusia terlalu banyak hingga akhirnya ketiganya pun tewas. Mereka berhasil melakukannya, tetapi pada akhir misi mereka disergap oleh tank Rusia. Serangan pertama melukai Luke, kata Miroshnichenko melanjutkan. 3 orang lainnya, Edward, Emil, dan Brian, segera berusaha membantu Luke melakukan pertolongan pertama, mengevakuasinya dari tempat itu. Kemudian serangan kedua akhirnya membunuh mereka semua, ujarnya. Upaya isolasi Amerika Serikat dan Eropa ke Rusia gagal total. Vladimir Putin dan diplomat Rusia justru tetap disambut baik di banyak negara. Upaya propaganda dari Barat tak mempan. Amerika Serikat membuat sederet kebijakan dan pernyataan yang bertujuan untuk mengisolasi Rusia dari komunitas internasional, baik secara ekonomi ataupun politik, sejak Kremlin menggelar agresi militer ke Ukraina pada 24 Februari silam.
Akan tetapi sayangnya, kendati kebijakan dan ancaman Gedung Putih, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat pemerintah Rusia lainnya tetap disambut baik dan hangat di berbagai negara. Bahkan Washington mulai ingin menjalin komunikasi dengan Moskow walau mengucilkannya, seperti menjilat ludah sendiri. Menurut laporan Associated Press, sanksi dan pengucilan Amerika Serikat seakan tak mempan dan tak berdampak pada Vladimir Putin yang masih menemui para pemimpin dunia. Beberapa bulan belakangan Putin diketahui bertemu dengan berbagai pemimpin, baik di Moskow ataupun kunjungan ke luar negeri. Di antaranya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga aktif bersafari ke berbagai penjuru dunia. Dalam tiap kunjungannya, sang diplomat terlihat ceria, tersenyum, serta berjabat tangan akrab dengan pemimpin-pemimpin yang dikunjunginya itu. Citra keramah tamahan Rusia tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat terkait akhir perang di Ukraina. Associated Press melaporkan Amerika Serikat diyakini bertujuan mendepak Rusia dari Ukraina melalui isolasi ekonomi dan diplomatik serta kemunduran di medan tempur. Serangkaian perkembangan yang tak menguntungkan Barat tersebut disusul oleh kehendak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk berbicara dengan Lavrov. Apabila kejadian ini merupakan kontak tingkat tinggi pertama Washington-Moskow sejak 15 Februari sambil ataupun 9 hari jelang dimulainya invasi. Niat Blinken tersebut tidak disambut baik oleh Kremlin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut Lavrov saat ini sibuk dan baru akan menempatkan atau memperhatikan permintaan Amerika Serikat ketika sempat saja. Meskipun Blinken ingin menjalin kontak, Washington menegaskan bahwa hal itu bukan berarti normalisasi hubungan dengan Rusia. Blinken bersikeras bahwa Federasi Rusia harus tetap diisolasi. Para pejabat Amerika Serikat menuduh Rusia berusaha menjalin aliansi dengan segelintir negara yang sebagian diantaranya sudah menjadi musuh dengan Amerika seperti Iran. Namun negara-negara yang dikenal seolah menjadi mitra Amerika Serikat seperti Mesir dan Uganda malah menyambut hangat dan baik kunjungan dari Rusia. Pensiunan diplomat papan atas Amerika Serikat Ian Kelly menyatakan bahwa Rusia akan berupaya memanfaatkan momentum ini untuk mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia.